kita akan membahas terkait jenis-jenis surat bisnis. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu korespondensi bisnis. Nah, korespondensi bisnis adalah kegiatan komunikasi tertulis dalam dunia usaha yang dilakukan melalui surat untuk menyampaikan informasi, menjalin kerjasama, serta mendukung proses transaksi secara resmi. Nah, adapun tujuan korespondensi bisnis yaitu untuk menyampaikan informasi secara formal dan jelas, menjalin hubungan kerjasama antar pihak, mendukung kelancaran transaksi bisnis, dan menjadi bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis-jenis surat bisnis yang pertama adalah surat perkenalan, di mana surat perkenalan ini adalah surat yang digunakan untuk memperkenalkan perusahaan, produk, atau jasa kepada pihak lain. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan profil perusahaan, membangun hubungan bisnis baru, dan menarik minat calon pelanggan. Nah, ini dia contoh surat perkenalan perusahaan dari PT Cakrawala Edukasi Nusantara kepada Universitas Negeri Medan. Dalam surat ini dijelaskan profil singkat perusahaan, bidang usaha, serta keunggulan yang dimiliki. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk program magang, pelatihan, dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Nah, di bagian akhir disampaikan harapan agar kerjasama dapat terjalin dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang kedua yaitu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran yaitu surat yang dikirim oleh calon pembeli untuk meminta informasi terkait produk atau jasa. Nah, tujuannya untuk mengetahui harga dan spesifikasi produk, membandingkan beberapa penawaran, serta menjadi dasar sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu surat penawaran. Surat penawaran yaitu surat balasan dari penjual yang berisi penawaran produk atau jasa kepada calon pembeli. Tujuannya untuk memberikan informasi produk secara lengkap, menarik minat pembeli, dan mendorong terjadinya transaksi. Nah, kalau yang ini merupakan contoh surat permintaan penawaran dari Unimed kepada PT Cakrawala Edukasi Nusantara. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa pihak universitas menindaklanjuti surat perkenalan perusahaan dan meminta informasi lebih rinci mengenai program pelatihan yang ditawarkan, seperti jenis program, durasi, biaya, serta mekanisme kerjasama. Nah, tujuan dari surat ini yaitu untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan bentuk kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Nah, kalau yang ini yaitu contoh surat penawaran. Jadi, surat ini adalah langkah awal dari sebuah perusahaan. Di sini, PT Cakrawala Edukasi Nusantara untuk menawarkan jasa pelatihan mereka ke calon klien, yaitu Universitas Negeri Medan. Nah, di dalam surat ini aku bagi jadi 3 poin utama. Yang pertama, ruang lingkup materi. Mereka menawarkan paket lengkap mulai dari administrasi modern sampai pengelolaan arsip digital. Nah, yang kedua, metode fasilitas. Pelatihannya dirancang selama 3 hari, lengkap dengan modul, sertifikat, sampai instruktur profesional. Yang ketiga, syarat kerjasama. Nah, di bagian akhir dijelaskan langkah selanjutnya kalau setuju, yaitu penandatanganan MOU dan penentuan jadwal bareng-bareng. Nah, singkatnya contoh surat ini adalah proposal formal untuk meyakinkan klien kalau layanan mereka adalah solusi yang tepat. Jenis surat yang keempat yaitu surat pesanan, di mana surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada penjual. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan pembelian secara resmi, menjelaskan kebutuhan barang, dan mengikat kesepakatan transaksi. Yang kelima, surat konfirmasi pesanan, yaitu surat yang digunakan untuk memastikan bahwa pesanan telah diterima dan diproses oleh penjual. Nah, tujuannya itu untuk menghindari kesalahan dalam pesanan, memastikan detail transaksi, serta memberikan kepastian kepada pembeli. Nah, yang keenam, surat pengiriman, yaitu surat yang menyertai barang saat dikirim kepada pembeli. Tujuannya untuk memberitahukan bahwa barang telah dikirim, menjelaskan isi barang yang dikirim, dan menjadi bukti pengiriman. Jenis surat yang keempat yaitu surat pesanan, di mana surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada penjual. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan pembelian secara resmi, menjelaskan kebutuhan barang, dan mengikat
pembayaran, mempercepat pelunasan tagihan, dan menjaga kelancaran keuangan. Nah, sedangkan yang ini adalah contoh surat pengaduan dari Universitas Negeri Medan kepada PT Cakrawala Edukasi Nusantara terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan. Nah, di dalam surat ini dijelaskan bahwa adanya beberapa kendala seperti keterlambatan jadwal, ketidaksesuaian materi, kurangnya bahan pelatihan, serta fasilitas yang kurang memadai. Tujuan dari surat ini yaitu untuk meminta klarifikasi, evaluasi, dan perbaikan agar kerjasama yang telah terjalin dapat berjalan dengan baik di masa depan. Nah, kalau contoh surat yang satu ini yaitu surat penagihan pembayaran atau invoice. Surat ini dikirimkan oleh PT Cakrawala Edukasi Nusantara setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan. Nah, dalam surat ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pernyataan tagihan mengingatkan bahwa kegiatan pelatihan tanggal 10 sampai 12 Maret sudah selesai, namun pembayaran belum diterima. Nah, yang kedua yaitu detail transaksi, melampirkan rincian kegiatan dan lokasi sebagai dasar penagihan. Yang ketiga, instruksi pembayaran, yaitu mencantumkan nomor rekening bank secara jelas untuk memudahkan proses transfer. Nah, surat ini berfungsi sebagai dokumen penagihan resmi agar kewajiban administrasi segera diselesaikan oleh pihak klien, yaitu Universitas Negeri Medan. Nah, dengan memahami korespondensi bisnis tadi, kita dapat menjalankan komunikasi dan transaksi secara profesional, mulai dari perkenalan hingga penyelesaian pembayaran. Nah, semoga materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.